wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita kajian Qiyamul Lail. Nah, malam hari ini kita mulai dengan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, kitab At-Tibyan ini merupakan salah satu karangan ulama yang luar biasa. Nama beliau Muhyiddin. Ini gelar lah Muhyiddin. Kalau jadi kita itu jadi nama. Jadi di tempat kita di Indonesia ini banyak yang gelar ulama itu jadi nama. Nah, cuma kalau ulama sendiri bukan itu namanya. Jadi kayak Imam Nawawi ini Muhyiddin Abi Zakaria. Muhyiddin itu yang menghidupkan agama. Abu Zakaria itu kunyah. Yahya nama beliau, Syaraf itu nama ayah beliau, An-Nawawi itu nisbah ke kampungnya, nama kampungnya Nawa. Ya, bagi dia tuh zoomnya tuh. Nah, itu Imam Nawawi lah. Jadi Imam Nawawi dan Imam Ghazali yang kemarin pengarang kitab Ihya, ini ada selisih tahun 100 tahunan kurang lebih 100 tahunan. Nah, cuma beliau berdua ini masih ada keterikatan. Apa itu? Keterikatan sanad sama-sama di bawah naungan mazhab Syafi'i. Sama atau cuma jelas beda zaman. Nah, di masa Imam Nawawi ini sudah bisa dikatakan berakhir perang salib. Perang salib yang lagi gencar-gencarnya itu sudah berkurang, dan di masa beliau ini kan beliau ini lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Nah, di masa beliau ini sudah runtuh dah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sudah runtuh. Jadi masa yang lain lagi. Jadi kalau kita lihat penguasa, maksudnya khalifah pada masa itu dengan ulama yang hidup, itu akan semakin memperkaya khazanah keilmuan kita, dan bagaimana ulama itu bisa berjuang bertahan hidup dan mengkritik ulama. Imam Nawawi ini termasuk dalam kategori al-ulama ul-uzzab. Jadi dalam lintasan sejarah kita itu ada beberapa ulama yang sepanjang hidupnya tidak sempat menikah. Makanya salah satu ulama, Abu Fathah Abu Ghuddah, itu menulis kitab. Itu kalau ulama kontemporer, Abu Fathah Abu Ghuddah, al-ulama ul-uzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang memilih menjomblo, nah itu terjemahannya. Ulama-ulama yang memilih tidak menikah. Alladzina atharul ilma ala zawaj, yang mereka lebih memilih untuk berbakti, berjuang untuk ilmu daripada menikah. Ini bukan berarti mereka anti menikah lah, apalagi child free, bukan lain. Ini memang kayaknya ilmu lebih penting nih, itu nah. Lebih maslahat untuk orang banyak. Jadi untuk maslahat umum, mengorbankan hak pribadi, nah itu lebih asarul ilmu ala zawaj. Termasuk Imam Nawawi ini. Selain beliau banyak lagi, Imam Ibnu Taimiyah ya juga. Kalau yang kontemporer ini salah satu pejuang di Turki, Said Nursi, itu juga termasuk ulama kontemporer yang ya tidak sempat menikah karena itu tadi perjuangan. Nah, kalau Imam Nawawi ini luar biasa tuh. Jadi kalau di pesantren, ini pesantren manapun, latar belakangnya apapun, ada menyimpan kitab Imam Nawawi. Kan paling masyhur kitab Imam Nawawi ini Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Nah, itu pasti. Berarti di rumah kita pasti ada nih sudah. Kalau waktu nuzul Quran kita berbicara tentang keajaiban Al-Quran, Al-Quran itu bisa bertahan 14 abad tidak berubah, itu jelas kalamullah, tidak ada bandingan. Cuma kalau kita berbicara tentang karangan manusia yang itu dipikir-pikir sedikit di luar nalar, itu adalah karangan-karangan Imam Nawawi. Bayangkanlah umat muslim seluruh dunia ini banyak,
mazhabnya banyak, dan itu semuanya memakai kitab Imam Nawawi kayak Riyadhus Shalihin. Itu manhaj apapun, ormas apapun pakai Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin ya, itu dipakai. Mazhab apapun itu. Walaupun beliau secara fikih itu mazhabnya Syafi'i, cuma kalau masalah keilmuan Imam Nawawi ini tidak ada bandingannya. Itu ikhlasnya itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi harumnya nama ulama itu akan terlihat salah satunya ketika beliau sudah meninggal. Salah satu meninggal tuh. Nah ini. Jadi kalau kita berbicara Imam Nawawi ini tidak akan habis-habisnya tentang biografi beliau, dan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini merupakan salah satu kitab beliau yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, jamaah rahimakumullah, kitab At-Tibyan ini memang dikarang khusus oleh Imam Nawawi ini berkaitan dengan Al-Quran, khusus. Itu kalaunya di kita di Indonesia itu banyak cetakan-cetakannya. Jadi yang perlu dipahami lah, karena kajian mulai ini ulun memilih berkitab itu. Jadi kalau buku bahasa Indonesia dengan buku bahasa Arab itu ada sedikit perbedaan, mungkin banyak. Salah satunya adalah buku bahasa Indonesia itu ketika diterbitkan satu penerbit itu aja, penerbit yang lain nggak boleh. Maksudnya hak kita teknisnya itu. Nah, misalnya penerbit ini judulnya ini, penerbitnya ini, itu tidak boleh dalam waktu bersamaan penerbitnya banyak, satu judul penerbitnya banyak. Nah, apa? Nah, kalau kitab bahasa Arab ini satu judul penerbitnya macam-macam, tinggal memilih penerbit yang mana gitu. Dan di kalangan para santri, bagi pian-pian yang ada anak di pesantren, kemenakan atau cucu, tahun ini karena kitabnya, jadi penerbitnya itu bisa mempengaruhi. Jadi ada beberapa penerbit yang cetakannya tuh banyak salahnya gitu. Kenapa? Ya karena memang kemampuan finansialnya tuh tidak bisa memeriksa lebih jauh gitu. Karena kitab ini berbasis makhtutat, catatan manuskrip diperiksa oleh penerbit, itu jadi buku. Nah, itu salah satu yang diperhatikan ketika kitab apa nih yang dibaca dan penerbitnya mana, itu akan mempengaruhi. Dan termasuk orang yang mentahkik itu artinya ini manuskrip, yang memeriksa manuskripnya tersebut itu akan berpengaruh. Itu. Nah, Imam Nawawi ini, kita sebelum lanjut kepada membahas At-Tibyannya, kita akan membahas tentang Imam Nawawi ini dulu. Jadi nama beliau tuh Yahya, kunyahnya Abu Zakaria. Walaupun beliau tidak menikah, tidak ada anak, ada kunyahnya tetap Abu Zakaria. Nah, beliau ini lahir di daerah namanya Nawa, jadi An-Nawawi. Kayak di Banjar, Al-Banjari, di Jawa, Al-Jawi, di Sunda, Sundawi. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu biasa yang seperti itu. Kalau dalam ilmu hadis, yang seperti itu mempengaruhi dan untuk mendeteksi ini siapa sebenarnya. Dan beliau ini memang kana minal ulama'il amilin wal aimatir rasikhin. Memang ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya itu. Bukan sekedar ulama banyak maklumat, bukan, tapi ini memang mengamalkan ilmunya. Dan Imam Nawawi ini ijtama'a lahu minal wara' ma la yattafiq mislahu li ahadin, ma la yattafiq misluhu li ahadin fi zamani wala qablahu minal fuqaha bidahrin tawilin. Kita mungkin pernah mendengar ada salah satu sifat terpuji namanya wara'. Wara' ini berhati-hati terhadap harta, bahkan yang halal sekalipun. Haram pasti, yang syubhat ya juga, yang halal itu pun menjaga itu artinya dilihat. Jadi Imam Nawawi ini fakana, ini yang
Sekarang tuh sulit kita mungkin ulama gini sulit. Fakana la yaqulu min fawakih Dimishq. Jadi Imam Nawawi ini hidup di hidup beliau ini di Dimishq itu Damaskus. Beliau di Damaskus. Tetapi walaupun beliau hidup di Damaskus, beliau tidak mau makan buah-buahan yang berasal dari kebun-kebun di Damaskus. Kenapa jadi kayak itu? 5 fi basatiniha minasyubah fi dhamaniha wa qad sarraha bidzalika radhiyallahu anhu. Karena beliau menganalisa kebun-kebun di Damaskus ini kepemilikannya bermasalah. Beliau sudah meneliti itu bertahun-tahun. Sampai kayak itu, ini warak bener dah. Luar biasa. Amunnya kita versi di Banjarnya tuh nah. Mungkin pernah mendengar tanah hehe. Orang Banjar tahu kok. Di Banjar tuh ada tanah hehe istilahnya. Hah? Lain jalur hijau lain. Jadi kan kayak ini tanah di Kalsel ini asalnya Ampun Kerajaan Banjar. Itu Ampun Kerajaan. Kerajaannya dihapus jadi Ampun Belanda. Itu. Nah Belandanya hilang, nah kayak itu. Ini kayak ada bertun atau apa kayak itu. Nah, ini ada hubungannya dengan kepemilikan pemerintah ke tanahnya. Jadi menurut beliau ini karena warak benar lah. Jadi ketika berbicara warak itu lain levelnya dengan kita yang masih level halal haram, syubhatnya itu sudah berbeda. Makanya di sini oleh yang menulis biografi beliau ini la yattafiq mithalu li ahadin fi zamani wala qablahu. Sulit mencarinya itu. Nah, dan beliau ini wakana la yaqulu illa aklatan wahidah, dan beliau itu tidak makan kecuali sekali aja fil yaumi walailah, siang lawan malam makan sekali aja sehari, ba'da isya'il akhirah, berarti pas sudah malam benar itu. Wa indas sahur waktu sahur yashrabu syurbah yaj'aluha sahuran, waktu sahur berarti pas sepertiga malam beliau itu minum dan itu dianggap kayak sahur. Muqtasidan fi ma'kari wa malbasihi wa jami' ahwalihi kullal iqtisad sabiran ala khusyunatil aish. Jadi beliau itu mampu bertahan hidup, gayanya hidup kayak itu. Hidup aja kayak itu. Cuma maksudnya gaya hidupnya kayak itu. Istilah tuh kayak ini nah. Si Den kada apa nih duit sedikit aja kau aja hidup. Amunya bahasa WN itu kau aja nasi buyah aja kayak itu. Kada takutan apa, kada si Den itu hidupnya. Nah, waliya masyikhata daril hadits al asyrafiyah, dan beliau termasuk pengajar di sekolah dahulu ngarannya Daril Hadits al Asyrafiyah, itu nama sekolahnya dulu. Walam yatanawal min ma'lumiha syai'an walam yaqbal hadin hadiyah, beliau tidak menerima hadiah atau apa kata. Bahkan Sidin kada mengambil gajinya juga. Nah ini ngalih benar apa ngarannya nih di pesantren di Pamangkih Ibnul Amin itu termasuk kada bergaji gitu. Memang ada pendapat ulama yang kayak itu. Ada salah satu pendapat. Jadi kada bingung kata. Wa innama yataqawwatu mimma ya'tihi wa inna makana yataqawwatu mimma ya'tihi bi abuhu min nawa min kakin watinin. Jadi Sidin hidup sederhana, makannya nang itu aja, dan Sidin menghadangi kiriman makanan dari kuitan Sidin dari kampung Nawa. Kakin ini biskuit, tin tuh buah tin. Kayak itu aja hidupnya. Ini umum versi sekarang ngalih cari bandingannya. Bahkan di zaman beliau pun ini sulit, sangat sulit. Jadi beliau ini idza zarahu ahadun, apabila berkunjung kepada beliau, la yaziduhu 'alas salam wa jawabu ma la budda minhu min mas'alati ilm fa in jalasa indahu dafa ilaihi kitaban yanzuru ilaihi li alla yushghilahu. Jadi beliau itu sangat efisiensi dengan waktu, tidak akan membuang waktu sedikit pun. Sampai kayak ini nah Sidin. Ini amun hari ini kada kawa membayangkan cocoknya yang kayak apa, cuma nih sudah di luar manusia normal dah. Saking Sidin kada hendak membuang waktu walaupun sedetik. Jadi bilanya ada hilang atau tetamu lawan Sidin, assalamualaikum, waalaikumsalam Sidin. Sudah itu aja. Sisanya pokoknya Sidin nak ilmu tarus. Jadi bilanya ada orang nang duduk datang wadah Sidin dan hendak lawas berdapat lawan Sidin,
Betamu lawan Sidin anak lawas, Sidin julungi kitab atau buku. Supaya apa? Orang tadi sibuk membaca buku, Sidin sibuk memikirkan ilmu aja umur hidup. Ini kali bener nih kayaknya nih. Kita mau orang bilang dah ya, biasa. Sini sampai yang kayak itu. Pokoknya ilmu terus, ilmu aja. Itu memang dari kecil Sidin ilmu aja gitu. Ya kayak ibarat kakanakan itu main kleker, bahasa Indonesia main kelereng, main lari-lari itu. Nah, beliau sudah mulai kecil itu sudah sedang memikirkan itu lagi. Nah, amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Beliau itu juga aktif secara sosial, maksudnya menyuruh kebaikan dan melarang tentang kemungkaran. Ankar 'alal malik adz-dzahir ghaira marrah. Dan khalifah waktu itu, pemimpin waktu itu adalah Malik adz-dzahir. Malik adz-dzahir. Karena kalau di versi kehidupan istana waktu itu, beliau itu tidak sekali menegur raja waktu itu, ghaira marrah, tidak sekali. Fakana yaqul, ujar Malik adz-dzahir, pemimpin waktu itu, ana la akhafu, saya tidak takut apapun, karena yang memiliki pasukan raja tidak takut apapun, kecuali illa min hadzan Nawawi, kecuali yang ulama namanya Nawawi ini. Jadi Imam Nawawi ini awak Sidin ngurus saja, karena tapi makan, aku udah belajar aja kayak itu. Kalau di pondok itu sebujurannya di pondok tuh lah, bilanya kakak-anakannya tuh pindah kurus, itu berarti rajin belajar biasanya. Sibuk belajar tapi mikirkan makan. Cuma bilanya awak subur, pina nyaman bener, awak kan kelihatan ditakoni dulu, kada jawab langsung. Pengoler belajar lo guring aja nih, kada dicek dulu kata ampa. Bisa jadi dasar awaknya subur kata. Ada mesti juga. Nah, kullu dzalika min thamaratis sidq wal ikhlas, dan itu karena buah dari jujur beliau dan ikhlas beliau. Ibtigha'a ridwanihi ilman wa amalan, dan beliau itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang luar biasa. Sidin hidup tahun 600-an. Kita sekarang tahun 1400. Berarti ada 800 tahun kurang lebih antara Sidin menulis kitab ini sampai hari ini. Dan kitabnya masih kita baca dan masih kita lihat dan masih diterjemahkan kitab At-Tibyan ini. Kayak apa ikhlasnya itu. Jadi kalau kita membahas masalah tentang akidah, salah satu yang wajib kita yakini itu Nabi itu memiliki mukjizat. Nabi itu memiliki mukjizat, dan mukjizat itu Allah yang memberikan. Jadi kada setiap waktu ada, Allah yang memilihkan. Lalu kalau para aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu namanya karomah. Nah, karomah terbesar ulama itu adalah yang kayak ini. Orangnya sudah meninggal, amal jariah beliau tetap jalan, bahkan tersebar seluruh dunia. Kalau kita bayangkan hari ini, Sidin dalam kubur, duduk aja nah, pahala tuh datangan. Kalau seandainya pahala itu bentuknya paket Sidin ini setiap hari ada ketangkisan banyak benar paket gitu. Tapi bentuknya pahala. Ini yang dari ilmunya aja, dari ilmu, belum lagi amal-amal beliau yang lain, belum lagi. Ini baru satu, belum lagi murid-murid beliau yang ratusan jadi ulama, belum lagi. Ini baru yang sisi ilmu dan tulisan beliau, baru satu. Itu banyak. Itu yang sulit diikuti lah, karena memang ulamanya luar biasa. Cuma memang gaya hidupnya beliau luar biasa juga. Nah, Sidin ini wa mulakhasu ma'aqul annahu wulida fil ashr al-awsat minal Muharram sanatu 31 wa 600. Jadi beliau ini lahir di pertengahan bulan Muharram, berarti kebetulan Asyhurul Hurum, tahun 631. Tahun 631. Sanatu 31 wa 600. Tahun 631 Hijriah lahirnya. Wa nasya'a bi baladihi Nawa. Nah, dan beliau lahir di kampung beliau namanya Nawa. Wa kana ayatan fi najabah min sigharihi wa qara biha al-Qur'an. Dan beliau dari kecil itu sudah kelihatan kepintarannya.
Lalu beliau datang wa qadima Dimishqa fi sanati tis'in wa arba'in. Faqara'atan bi fi arba'ati asyhur wa nisib wa hafiza ruba'al muhadzab fi baqiyati sana. Beliau itu datang ke Damaskus pada tahun 49. Tadi kan 31 lahirnya. Datang ke Damaskus tahun 49 dan membaca kitab At-Tanbih, karang kitab ini 4 bulan setengah dan menghafal seperempat kitab muhadzab di sisa tahunnya. Dan beliau walazima. Lazima itu bahasa wah ini mulazamah. Bahasa Banjarnya mengaji duduk, bahasa Indonesianya pokoknya bersama guru duduk itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini salah satu guru beliau adalah Syekh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Itu. Nah, wa makatha qariban min sanatain la yadau jambahu ilal ardi. Sidin 2 tahun. Ini kan usah diumpati Bang lah. Tidak pernah meletakkan, semalam ulun ada menyambat jambun nih lambung ke bumi, maksudnya ke lantai. Sidin 2 tahun kada pernah guring berabah. 2 tahun kada pernah guring berabah. Itu berarti apa? Belajar aja. Jadi belajar, ngantuk guring situ. Bangun sambung pula. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun kada guring kada guring berabah itu nah. Bukan kada diranjang, amun kada diranjang kita etikap sini kada diranjang. Cuma kada guring berabah, duduk aja. Mungkin kita nih mencobailah seminggu gin. Seminggu ketong urut bisa. Ini sudah ya tadi sudah memang kesimauan. Nah, itu dan beliau nih ketika belajar wakana yaqra'u fil yaumi dalam sehari beliau belajar 12 macam pelajaran alal masyayikh syarhan wa tasihan. Jadi belajar ke guru-guru dalam sehari itu 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran. Darsaini fil wasit, 2 pelajaran itu kitab Al-Wasit, ini karangan Imam Ghazali. 1 pelajaran, 1 pelajaran kitab Muhadzab, 1 pelajaran nama kitabnya Al-Jam'u Baina Sahihain. As-Sahihain di sini Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Berapa 4 nah. Wasit 2, Muhadzab, Al-Jam'u Baina Sahihain 4 dah. Darsan fi Asma'ir Rijal, 1 pelajaran dalam Asma' Rijal. Darsan fi Sahihi Muslim. Lalu Darsan Al-Luma karangan Ibnu Jinni, ini ulama. 1 pelajaran dalam kitab Islahul Mantiq karangan Ibnu As-Sikit. 1 darsan dalam kitab Tasrif ilmu sorof. 1 pelajaran dalam usul fikih 10 dah. Lalu terkadang kitab Al-Luma li Abi Ishaq 11 dan terkadang kitab Al-Muntakhab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi 12. Yang sebutnya Wadarsan fi Usuluddin, ngarannya kitabnya Al-Irsyad lil Imam Al-Haramain. Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. 12 sebuting belajar aja tok. Belajar. Benar. Itu satu pelajaran itu 30 menit. 30 menit walaupun kada mungkin 30 menit kali 12 nah banyak dah. Dan itu bukan hanya sekadar belajar biasa, syarhan wa tasihan. Syarhan itu penjelasan, tasihan itu mentashih, memeriksa. Dan di antara kitab ini ada yang beliau jabarkan lebih panjang. Contoh kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab itu karangan Imam Syarazi. Nah, kitab Al-Muhadzab ini beliau syarahkan dengan nama kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu banyak jilitannya. Ulun nukar tuh 22 jilid. Ini panjangnya. Itu karangan Imam Nawawi. Kita kada usah menulis, membawa gin barat dah singkal bau. Saya ini nah, dulu waktu nukar di Indonesia Book Fair di Jakarta, membawa mulai toko tuh ke rumah ke halte busway dulu. Karena kada ada apa-apa, jadi membawa seorang singkal bau banyak. Itu hanya membawa sidin kawa menulis. Nah, itu kitab Muhadzab 1. Lalu yang beliau syarahkan juga Sahih Muslim. Itu sangat terkenal Sahih Muslim, disyarahkan oleh Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim. Jadi
ada hadis, penjelasannya apa? Nah, itu syarahnya. Nah, Imam Nawawi melakukan itu, mensyarahkan Sahih Muslim. Nah, lalu jar Sidin juga nih, wa azamtu marratan alal istighal bitib. Kadang aku juga sibuk mempelajari kedokteran. Fashtaraitu al-qanun. Fashtaraitu al-qanun, maka aku membeli kitab al-qanun. Membeli kitab al-qanun. Nah, lalu li aqra'ahu, dan aku membaca. Fa'adzama alayya qalbi wa baqaitu ayyaman la ashtaghilu bi syai'in. Mungkin Sidin Bu ada cocok yang ilmu kedokteran nih. Fafakkartu faidha huwa mil qanun fabi'tuhu fil hal. Lalu aku jualnya kitab al qanun tadi. Kan ada cocok di situ. Itu aja. Ini bukan benci anti kan. Dok ada cocok kayaknya di situ. Jadi karena membaca lagi. Nah, di sini catatan kakinya yang menulis tentang Imam Nawawi ini ada Imam As-Sakhawi. Ini menulis tentang Hayatul Imam Nawawi, kitabnya khusus. Ada juga Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Baihaqi ada juga nih menyinggung tentang ini juga. Nah, ada hubungannya. Nah, Al-Qanun ini karangan Ibnu Sina yang ahli kedokteran itu kitab Al-Qanun. Nah, dan syuyukhuhu ini penting juga dalam tradisi ulama. Ketika seorang ulama itu masyhur, nah itu diperhatikan juga siapa gurunya. Itu akan mempengaruhi. Jadi guru itu akan mempengaruhi cara berpikirnya. Kenapa misalnya Imam Malik itu tekstual? Imam Malik itu kenapa jadi tekstual? Karena Imam Malik itu tumbuh di Madinah. Guru beliau itu salah satunya adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' itu murid Ibnu Umar. Di antara sahabat Nabi yang tekstual benar, yang sangat tekstual dengan Nabi itu adalah Ibnu Umar. Menurunkan murid ke Nafi', menurunkan murid ke Imam Malik. Jadi sama tuh tekstual. Karena apa? Karena di Madinah itu stok hadis banyak. Jadi sangat dimanfaatkan. Itu akan berbeda dengan di daerah Imam Abu Hanifah yang hadisnya terbatas sehingga mereka harus banyak berijtihad dengan hadis-hadis yang ada seperti itu. Nah, ini guru-guru beliau akhadzal ilma an jama'atin min alimatil alam wa huffazil Islam. Jadi memang kalau mau jadi ulama, gurunya harus banyak, bukan satu. Mungkin ada mulazamah ke satu syekh, itu ada. Cuma selain itu juga belajar ke lain, banyak gurunya. Nah, ini guru beliau Syekh Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Ini wafat tahun 650. Ada Salar bin Hasan Al-Irbili dari Irbil. Dua. Lalu ada Syekh Samsuddin Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad Al-Maqdisi. Tiga. Izzuddin Umar bin As'ad Al-Irbili. 4. Qadhi Umar bin Bandar At-Taflisi. 5. Syekh Ibrahim Isa Al-Muradi. 6. Radiuddin Ibrahim bin Umar Al-Misri Al-Wasiti. 7. Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. 8. Lalu Abdul Karim bin Abdul Somad Al-Ansari Ad-Dimishqi. 9. Tajuddin Abdurrahman bin Ibrahim. 10. Imam Syahabuddin bin Ismail Abdurrahman bin Ismail. 10. 11. Lalu Jamaluddin Abdullah Muhammad bin Abdullah. 12. 13. Ahmad bin Salim. 13. 14. Ngitung guru Sidin kan banyak benar. Ini sebagian, sebenarnya masih banyak lagi. Lalu murid beliau, ini penting juga murid. Satu murid beliau ada namanya Sadruddin Sulaiman bin Hilal Ad-Darani. Lalu ada itu satu. Lalu yang kedua Alauddin Ali bin Ibrahim bin Al-Attar, Syekh Ibnu Attar. Nah, Syekh Ibnu Attar ini murid Imam Nawawi dan mulazamah dengan Imam Nawawi. Syekh Ibnu Attar ini digelari dengan An-Nawawi As-Saghir, Nawawi As-Saghir, Nawawi kecil, Nawawi junior. Karena beliau ini banyak berinteraksi dengan Imam Nawawi, banyak waktu mulazamahnya panjang. Beliau ini menulis syarah Arba'in Nawawi. Nah, jadi di antara syarah Arba'in Nawawi
yang mensyarahkan Arba'in Nawawi itu banyak orangnya. Salah satunya adalah Syekh Ibnu Atthar ini. Jadi kalau yang paling dekat dengan Imam Nawawi ya Syekh Ibnu Atthar. Ini ada syarahnya, syarah apa namanya nih? Arba'in Nawawi. Nah, lalu ada juga murid beliau namanya Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi. Nah, banyak lagi yang lain. Ada juga yang dari mazhab lain, kayak Syekh Samsuddin Muhammad bin Abdul Fattah Al-Hambali. Ada juga yang Al-Imam Al-Musnid Ar-Rasyid bin Mu'alim Al-Hanafi. Nah, banyak macam-macamnya. Nah, ini karangan beliau. Karangan Imam Nawawi. Ada ngarannya Ar-Raudhah, Raudhatut Talibin. Ada Al-Muhadzab, Al-Muhadzab apa nih? Al-Majmu' Syarah Muhadzab 2. Lalu Syarah Sahih Muslim, Tazhibul Asma wal Lughat. Lalu Syarah Sahih Bukhari. Lalu ada At-Tahqiq, ada At-Tabaqat, ada Al-Minhaj, ada Al-Irsyad, ada At-Taqrib wa Taisir 10, ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang lagi akan kita baca 11 dah. Riyadus Shalihin 12, Al-Azkar 13, 14 Anal Manasik, 15 Al-Arba'in, 16 Mukhtasar At-Tanbih, 16 Tuhfatut Talib An-Nabih, 17 Al-Wasit, maksudnya At-Tanqih, 18 Al-Wasit juga, 19 Muhammadul Ahkam, 19 dah, 20 Al-Umdah fi Tasih Tanbih, 20, 21 At-Tahrir fil Lughat Tanbih, kalau lagi menghitung nah. Nakat At-Tanbih, Daqaqir Raudhah, Mukhtasar At-Tirmidzi, Al-Khulasah, lalu ada Syarah Sunan Abi Daud, Bustanul Arifin, Al-Usul wad Dawabit, Ru'usul Masail, Al-Maqasid, Manarul Huda, At-Tarkhis fil Qiyam, Al-Mansurat, Manaqib Asy-Syafi'i. Nah, itu karangan Imam Nawawi yang beliau tulis sepanjang hidupnya. Nah, Qala Al-Isnawi kama fi Tabaqati Syafi'iyah Ibnu Qadhi Syubhat. Nah, ini karangan beliau ini banyak. Dah. Nah, lalu ini di akhir kehidupan beliau. Beliau zara Al-Quds. Beliau sempat mengunjungi Al-Quds, Palestina berarti. Wal Khalil alaihi salatu wassalam adada afallahi min khalqih wa adadu ma ahsa ilmahu allamahu subhanahu wa ta'ala summa raja'a ila Nawa. Jadi di akhir umur beliau kembali ke kampung. Ini mudik, lain mudik lebaran, lain, cuma memang kembali ke kampung halaman. Summa raja'a ila Nawa fama ridhaan abihi, dan sakit ila antufiya lailatul arbi'a fir rabi wal ishri min Rajab. Dan beliau meninggal di rumah orang tuanya malam Rabu tanggal 24 Rajab tahun 676. Wadu fina binawa wa qabruhu masyhurun yuzaru wa yuqsadu as-salihun wal akhyar. Jadi dimakamkan di Nawa. Maksudnya orang-orang sana tahu aja kayak itu. Jadi dimakamkan. Nah, itu sedikit maklumat tentang kehidupan beliau. Jadi Imam Nawawi ini memang menggunakan waktu beliau sehari semalaman itu memang untuk menulis. Kalaunya versi hari ini tulisan beliau kan, jadi setiap hari beliau itu menulis, dan standar tulisannya tuh kalau sekarang sudah standar Sinta 1 udah Scopus dah itu. Kira-kira lah orang sekarang itu siapa yang mampu menulis tulisan setiap hari standarnya Scopus terus, standar Sinta 1. Bisa ada awal bang, ada awal itu nyata duitnya yang dulu karena larang kan sekali menerbitkan, itu satu. Lalu kedua, kualitas tulisannya. Nah, Imam Nawawi ini dalam setiap hari beliau, hari-hari beliau itu mampu menulis dengan tulisan standar internasional, bahkan standar bisa yang yasloh
likuli zaman, cocok untuk setiap zaman tulisannya itu, dan terus bertahan dan tersebar di mana-mana itu. Ini sangat sulit nih, karena beliau memang menjalani kehidupan ilmu ini luar biasa. Nah, sekarang kita memasuki ke kitabnya. Ulun baca mukaddimahnya sedikit. Khutbatul kitab. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Az-Zaid Al-Dhabit Al-Mutqin Al-Muhaqqiq Abu Zakaria Yahya bin Syarab Yahya bin Syarab bin Murri An-Nawawi. Alhamdulillahil karimil mannan بالطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فمحبي عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. Itu sebagian dari mukaddimahnya. Ini panjang. Nah, amma ba' semuanya masih fa innallah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummah zadallahu ta'ala syarafan bid-dinil ladzi irtadah dinil Islam wa irsali ilaiha Muhammadan khairal anam. Nah, ini Mika dulu baca kenapa Sidin menulis ini panjang. Nah, ini ada tanbih kata Imam Nawawi, wa'lam annal ulama min ahlil hadis wa ghairihim jawazu al-amala bid-dha'ifi fi fadhailil a'mal. Jadi para ulama dari ahli hadis dan selain ahli hadis juga membolehkan jawazu al-amala, membolehkan beramal, beribadah nih bid-dha'ifi dengan hadis dhaif fi fadhailil a'mal, dalam hal yang fadhailul a'mal. Itu aja. Nah, kayak ini ibadah ini pahalanya ini, nah itu boleh, tidak masalah. Wa ma hadza fa inni aqtasiru ala sahih. Dan kata beliau di dalam kitab Tibyan ini aqtasiru fa inni aqtasiru ala sahih. Aku hanya terbatas membahas hadis yang sahih saja. Wala azkuru dha'ifa, dan aku tidak menyebutkan hadis yang dhaif illa fi ba'dil ahwal, kecuali dalam saat-saat tertentu saja di dalam kitab At-Tibyan ini. Sudah habis. Nah, ini bab yang beliau tuliskan. Ini mungkin tidak semuanya akan kita baca tuh karena keterbatasan waktu. Al-babul awal ini fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalati, tentang fadilah membaca Al-Quran. Lalu bab kedua ini ada tentang tarjih al-qira'ah wal qari. Ada bab ketiga tentang memuliakan ahli Al-Quran. Bab keempat adab guru Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Lalu bab kelima adab hamil Al-Quran. Hamil Al-Quran ini ahli Al-Quran. Jadi ada adabnya. Kadang-kadang ahli Al-Quran kemana-mana pakai seluruh handap. Nah, ada awak. Tapi ini ada nanti babnya tersendiri. Lalu bab ke-6 adab qiraah. Nah, ini penjabaran lebih panjang pembahasan kita di kitab Ihya kemarin. Nah, lalu adab manusia dengan Al-Quran. Lalu ada ayat dan surah-surah yang dibaca, yang disunahkan untuk dibaca waktu-waktu tertentu. Lalu penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Lalu ini tulisan lafaz-lafaz kitab. Bab 10. Nah, masuk bab pertama ini penutup pada malam hari ini. Qala Allahu azza wa jalla, beliau mengutip ayat Al-Qur'an di salah satu surah. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan rezeki mereka, sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka bersedekah sir dan berhati-hati, sir sembunyi-sembunyi, wal alaniyah itu terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak teruji. Nah, maksudnya mengharapkan pahala dari Allah. Liwafiyahum ujurahum, supaya sempurna ujur mereka, upah mereka, berarti pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan tambahan daripada karunia. Innahu ghafurun syakur.
Hadis pertama ini beliau meriwayatkan warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzunnurain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya.